Pada kesempatan kali ini, untuk perkuliahan asinkronus, saya akan menyampaikan topik yaitu tentang pretest KIE Gizi. Nah, pretest KIE Gizi ini kita lakukan biasanya pada media atau metode yang akan kita gunakan untuk edukasi atau turun lapangan ya. Jadi sebelumnya setelah kita nanti membuat rancangan media, kemudian merencanakan akan menggunakan metode apa untuk edukasi kita. Nah, sebelum kita turun lapangan menyampaikan ke sasaran, kita harus melakukan pretest ini, ya. Nah, kali ini saya akan sampaikan seperti apa saja sih pretest itu. Nah, mulai dari definisi, tujuan, manfaat, dan kemudian ada variabel CAII, apa itu CAII, dan ada contoh panduan pretest kalau kita melakukan pretest dalam bentuk FGD. Nah, jadi definisi dari pretest untuk media KIE Gizi ini adalah suatu pengujian bahan draft atau konsep dan pesan ke perwakilan audiens sebelum nanti bahan tersebut diproduksi dalam bentuk final. Perwakilan target audiens ini siapa saja sih? Jadi misalkan target audiens kita adalah ibu hamil, berarti kita ambil perwakilannya mungkin 2-3 orang atau hanya beberapa kelompok kecil ya. Boleh target yang langsung kita misalkan dari desa A, tapi boleh juga dari desa yang lain yang tidak menjadi sasaran kita. Jadi, kita lakukan pengujian, apakah media kita, draft konsep kita itu, nantinya sesuai atau tidak ya, bisa diterima dengan baik atau tidak. Nah, apa saja sih yang kita lakukan pretest itu? Nah, mulai dari medianya, channel-nya, konsep, produk, dan juga ide-ide produknya. Terus kalau kita misalkan buat produk ya, produk misalkan PMT, nah itu kita ujikan kemasannya apakah sudah sesuai atau tidak, simbolnya apakah menggunakan simbol yang, sensitif, logonya juga ya. Jadi kita lakukan pretest di sini, semuanya. Tujuannya apa sih? Kenapa kita harus melakukan pretest? Nah, yang pertama itu untuk menghindari kesalahan. Banyak mahasiswa yang mungkin nanti, banyak sih ketika sudah skripsi, kelewatan nih nggak melakukan pretest, jadinya media yang atau, eee, media edukasi yang disampaikan ternyata kurang optimal ya, sehingga tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi dengan adanya pretest, kita bisa menghindari kesalahan itu dan meyakinkan bahwa memang materi dan media yang sudah kita buat, kita kembangkan, itu benar-benar bisa menarik perhatian dan diterima informasinya dengan baik oleh kelompok sasaran. Jadi kan istilahnya kita gladi resik dulu ya. Jadi kita misalkan kalian sudah buat media poster nih, kalian pretest dulu nih sebelum kalian perbanyak, sebelum kalian sampaikan ke sasaran secara luas ya, dilakukan pretest, diuji dulu. Kita cari, kemudian tujuan yang lain adalah untuk mencari kelemahan atau menemukan sebab kegagalan dari program KIE. Dengan kita lakukan pretest, kita akan menemukan mungkin kelemahannya. Oh, poster gambarnya terlalu kecil. Oh, mungkin hurufnya terlalu kecil atau warnanya kurang bagus. Mungkin informasinya terlalu umum, kurang detail, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mencegah kegagalan itu. Lalu dari pretest juga, kan pretest ini dilakukan kepada perwakilan masyarakat ya, yang sesuai target. Nah, kita bisa dapat nih feedback dari mereka, masukan-masukan ya, mungkin banyak kan, jadi dari sudut pandang orang awam. Kita mungkin yang dari orang yang memang sudah paham dengan istilah-istilah kesehatan, kalau kita tuliskan dengan istilah kesehatan yang kita paham, itu mungkin kita nggak masalah ya, tapi oleh masyarakat mungkin kurang mengetahui. Jadi kita bisa dapat masukan misalkan, oh gunakan istilah yang lebih familiar, lebih menggunakan bahasa awam ya, agar lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. Ini juga mendorong inovasi dan sebagai suatu, kesempatan ya untuk memperbaiki pesan atau media yang kurang sesuai. Jadi sebelum media itu diperbanyak, sebelum media itu disampaikan ke sasaran, kita wajib melakukan pretest ini. Manfaatnya apa? Kalau dari sudut pandang audiens, ini bisa memastikan bahwa materi dari setiap, media, setiap channel, setiap saluran komunikasi, ini bisa dipahami dan diterima dengan baik. Jadi
pasti nih yang kita buat itu sudah pasti bisa diterima dengan baik gitu ya, medianya gitu dari sudut pandang audiens. Kemudian, kalau dari tujuan pretest, ya kita bisa mendapatkan materi yang benar dari perspektif audiens. Jadi dari sudut pandang audiens, oh mungkin menurut audiens kurang gambarnya, perlu ditambahkan contoh gambar dan lain-lain. Jadi itu masukan untuk kita. Sekaligus memastikan pemahaman dan kesesuaian budaya. Ada beberapa anggapan mungkin nggak masalah ya kalau kita pasang, gambar yang mungkin tidak pakai jilbab atau bagaimana ya, tapi ada beberapa daerah yang mungkin kurang setuju kalau misalkan gambarnya terbuka aurat, dalam artian tidak pakai jilbab, kayak gitu-gitu. Jadi kita dapat masukan dari mereka sesuai dengan kebiasaan dan budaya mereka. Kemudian manfaat dari segi ekonomi, ini tentu saja menghemat biaya, ya, menghemat biaya. Karena kalau misalkan kalian sudah buat terus langsung di-share, ternyata banyak yang nggak mengerti. Hasilnya jelek, jadi kita harus mengulang lagi edukasinya. Nah, kita berarti kan harus buat lagi ulang medianya sesuai dengan masukan. Jadi, sedangkan kalau pretest mungkin kita hanya cetak 3 sesuai dengan perwakilan yang kita mintai tolong untuk memberikan masukan. Jadi nggak banyak, itu pun mungkin kita print out saja di kertas biasa, belum sampai cetak yang benar-benar kertas, poster atau kertas leaflet gitu ya. Sehingga ini otomatis akan jauh lebih menghemat biaya. Ada 5 variabel yang bisa digunakan pada saat kita melakukan pretest, yaitu pemahaman atau comprehension, kemudian ketertarikan, attraction, lalu penerimaan atau acceptability, keterlibatan, involvement, dan yang terakhir adalah rujukan untuk bertindak atau inducement to action. Ini yang bisa menjadi indikator kita atau variabel-variabel yang kita gunakan ketika melakukan pretest. Untuk yang comprehension, pemahaman, di sini bahan komunikasi harus menyampaikan pesan dengan cara yang dipahami. Dan pemahaman ini tidak hanya dari isi materi, tapi juga cara penyajiannya. Jadi mungkin kalau misalkan, kalian media edukasinya adalah PPT, metode penyajiannya dengan, ceramah ya, ceramah atau penyuluhan. Nah, itu juga di-pretest-kan nih cara penyuluhannya. Kalian benar nggak, ngomong di depan audiensnya, suaranya kurang kencang atau tidak, kemudian cara menyampaikannya terlalu kaku atau formal, atau mungkin malah terlalu informal, dan lain sebagainya. Jadi ini, bisa mempengaruhi pemahaman juga. Kemudian, penyebab kegagalan audiens saat menerima isi pesan itu bisa karena tadi ya saya bilang kata-kata sulit dan rumit, lalu jenis huruf terlalu kecil, bisa jadi ya karena kadang banyak yang ingin dimasukkan dalam media jadinya terlalu banyak tulisan, terlalu banyak ide, sehingga huruf-hurufnya jadi kecil-kecil dan bisa membingungkan audiens. Jadi, variabel pertama ini attraction atau ketertarikan. Kira-kira nah, warna warna poster atau warna media. Dalam media poster atau leaflet, warnanya kusam tidak, terlalu terang gonjreng, atau mungkin bahkan cuma black and white, terlalu monokrom gitu ya. Jadi, kita pastikan bahwa warna juga harus bagus ya, bukan yang hanya tulisan saja atau hanya tulisan dan foto saja, mungkin bisa ditambahkan ilustrasi-ilustrasi lain yang lebih menarik. Kemudian poster juga harus relevan. Ini contohnya poster ya. Poster harus relevan atau media yang lain lah, intinya harus relevan dengan apa yang, ingin kita edukasikan ke masyarakat. Kemudian, misalkan kita pakai channel radio, ya programnya tidak membosankan. Kemudian kalau misalkan medianya video, eee, atau radio ya, itu pemilihan suara, baik itu musik, nada ya, itu sudah harus tepat. Kemudian kalau video, gerakan, tindakan, pencahayaan, animasi juga harus diperhatikan. Jadi bukan video monoton ya untuk media ini, sehingga kan harapannya kita buat media, itu orang lain tertarik untuk menyimak atau melihat media kita dari awal sampai akhir. Apalagi video ya, misalkan wah 3 menit,
Durasi 3 menit itu durasi yang cukup lama loh untuk video edukasi ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan tidak menarik, ya orang tengah-tengah pasti udah skip ya. Kayak kita misalkan lihat iklan aja, iklan kayak itu membosankan, kan pasti kita skip ya. Tapi begitu itu di YouTube nih, iklan, tapi iklannya menarik. Nah, kita mungkin tertarik untuk melihat lebih jauh lagi sampai selesai. Jadi kita nggak skip. Jadi kan sih kayak kita buat media dengan kita jadi tahu ketertarikan audiens dengan media kita. Kan tidak. Lalu penerimaan. Tadi pemahaman, ketertarikan, sekarang penerimaan. Jadi pesan yang kita sampaikan itu harus diterima dengan baik oleh populasi sasaran. Tidak hanya pesannya, tapi cara penyampaiannya. Mungkin kalau misalkan sasaran kita ya anak remaja, itu akan lebih enak kalau kita pakai bahasa yang lebih gaul atau bahasa yang lebih santai. Dibandingkan misalkan sasaran kita para pejabat misalkan atau orang-orang pemangku adat. Nah, kita nggak bisa nih pakai bahasa-bahasa gaul yang mereka nggak paham ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan audiensnya. Lalu materi dan cara penyampaian yang salah juga bisa menyinggung audiens. Tadi kalau misalkan tadi materinya nggak sesuai, atau mungkin materinya menyinggung, ya, tersebut ya. Nah, khawatirnya nanti program bisa ditolak dan sasaran tidak percaya. Ini yang kita harapkan tidak terjadi ketika kita ingin melakukan edukasi. Selanjutnya adalah keterlibatan. Jadi setelah masyarakat harapannya mereka bisa paham, tertarik, kemudian menerima ilmu yang kita berikan, informasi yang kita berikan, maka mereka mau terlibat. Nah, keterlibatan ini pada saat pretest itu kita lihat adalah pada saat pretest apakah audiens ini, target audiens bisa mengidentifikasi bahan atau pesan yang diarahkan ke mereka. Jadi maksudnya mereka bisa terlibat dalam memberikan masukan ya, misalkan sebaiknya ditambahkan informasi tentang ini bahasa ini ya. Jadi itu keterlibatan dari para audiens kepada media kita. Lalu yang terakhir tadi ada bujukan untuk bertindak atau inducement to action, di mana bahan komunikasi harus dapat menunjukkan dengan jelas apa yang sebenarnya diinginkan komunikator untuk dilakukan oleh audiens. Jadi jelas ya, kan kemarin juga disampaikan sama Bu Oci terkait ketika membuat media itu sudah apa sesuai dengan permasalahan yang ada ya, topiknya bagaimana, lalu isi kerangkanya harus seperti apa yang ditulis, yang ada itu sampai nggak jelas atau bahkan cuma hanya sampai di permukaannya saja, yang mana orang mungkin hanya pengertian penting. Ini kan orang awam pun sekarang ingin mereka lebih tahu lagi di luar dari itu. Jadi kita harapkan di media kita tuh bisa sampai ke situ gitu, bisa sampai benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan yang ingin diketahui oleh para sasaran kita. Untuk bertindak ini bahan komunikasi kita pun harus jelas ya, dan sesuai dengan yang diinginkan komunikator untuk dilakukan oleh audiens. Ini adalah contoh panduan dan kita menjelaskan tujuan kita, kenapa sih kita melakukan aplikasi dan edukasi yang utama kita gitu. Jadi untuk mengetahui apakah ada masukan atau tidak ya. Lalu kita sampaikan terima kasih sebelumnya ya, dan mengingatkan bahwa partisipan tidak ada jawaban yang benar atau salah gitu. Jadi kalau ini sudah kita melaksanakan program Komkes. Tadi kalau kita lakukan programnya ya, maksudnya kita lakukan edukasinya. Nah, itu kalau kita membagikan kuesioner individu jadi tadi
Ini kita kesimpulan dan kita tekankan bahwa semua jawaban itu yang diberikan memang valid dan sesuai dengan variabel-variabel ini. Lalu kita juga jangan lupa ucapkan terima kasih kembali kepada para peserta FGD ya. Dan kita biasanya siapkan insentif nih, boleh snack atau uang transport ya kepada para partisipan. Jadi ini salah satu contoh panduan ya kalau misalkan kita pakai FGD. Selain pakai FGD bisa nggak sih? Bisa aja ya kalau misalkan kita berikan poster lalu kita buat form penilaian CAII tadi, lalu melihat apakah mereka formnya masing-masing ya dari setelah membaca media kita bisa simpulkan hasilnya seperti apa. Nantinya masukan-masukan mereka ini akan sangat mempengaruhi media yang nanti akan kita gunakan untuk menyampaikan ke sasaran secara wajib dilewati. Insya Allah ini maksudnya kita tidak sasaran langsung ya, karena jarak waktu ini kita akan latihan untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan dan sudah bersedia mendengarkan sedikit penjelasan saya tentang pretest. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.